Oke, saya pikir kita nggak asing dengar tadi Pak David bilang, nah, kita selalu disayang Tuhan. Kita nggak asing, tapi kita selalu ragu. Banyak maksudnya kita. Iya kan? Kita memang nggak asing, tapi kita selalu ragu. Itu kan bukan kata-kata baru gitu kan? Gitu. Nah, saya pun perlu perlu apa ya? Saya perlu membajak hati saya untuk harusnya seperti itu, setegap itu. Kalau pakai kata ini, mesti radikal untuk satu statement itu. Gitu. Karena kita ragu banget gitu. Nah, sebagai gembala puluhan tahun, nggak sebentar, saudara. Gitu. Cara saya melihat firman sebagai ukuran, sebagai hukum. Jadi begitupun akhirnya saya mengajar umat kayak gitu. Jadi seakan-akan setiap kali saya baca firman, kayak ada tongkat pengukur, yang kalau saya tidak pernah mencapainya, Tuhan tidak berkenan sama saya. Kamu bisa bayangin bagaimana saya terintimidasi, bagaimana dan akhirnya ada satu cara. Nah, kita namanya gembala, nah, kita mulai hidup pakai topeng. Siapa korbannya? Kita pakai topeng dong, kayak kita paling kudus, kita paling benar, padahal kita sendiri, waduh, ngeri banget nggak tuh? Nah, jadi judul ini adalah judul di mana saya dituntun untuk ngarahin umat. Ini masalahnya kita pemimpin ini kalau kita salah, gerbong yang di belakang kita ikut ikut terbalik, gitu kan? Gitu. Jadi pilihlah langkah Tuhan, pilihlah jalan yang Tuhan punya. Kenapa? Dia bilang dia jalan, gitu. Nah, tapi kita begitu banyak tawaran jalan, mumpung ini awal tahun, gitu kan. Nah, saya mundur sedikit untuk budaya kami di Maluku. Nah, udah dunia lah sebenarnya, ya kan. Begitu Desember, saudara langsung muncul kan Sinterklas Water Pit. Nah, itu teologi Sinterklas datangnya dari mana gitu. Nah, ternyata itu membangun satu pola percaya atau belief system kita dari kecil gitu kan. Itu. Jadi kalau lu baik, Sinterklas kasih hadiah. Itu udah terbangun dari kecil. Nah, ini untuk kantong-kantong Kristen kayak Ambon berasa banget. Itu puluhan tahun kayak begitu. Begitu lu nakal yang datang Suarte Pit. Jadi kamu punya gambar Tuhan dari kecil itu. Kalau lu nggak baik, Tuhan kirim Suarte Pit. Coba. Itu belief system yang menghancurkan kita dari kecil sampai kita besar gitu. Nah, jadi kalau seperti tadi Pak David bilang, Tuhan masih nggak asing, tapi gini, kamu bukan perlu pengetahuan tentang kasih. Kamu perlu revelation tentang kasih. Kalau pengetahuan cuma sampai di otak. Otak hanya menyentuh otak. Tapi kita perlu diwahyukan tentang kasih Tuhan, gitu. Nah, itu dia. Gitu. Sebab itu ya sorry, saya mesti bilang ini untuk semua rekan saya, teman-teman saya, gereja perlu stop bisnis agama deh, gitu. Gitu. Harusnya ini tidak pernah terjadi, tidak boleh ada itu di dalam, yang ada cuman Injil, kabar baik untuk dunia ini, gitu. Nah, salah satu rasul dia menerjemahkan agama dalam suratnya Yakobus tentang ibadah yang sejati, tidak bercacat. Begitu. Itu dia menjelaskan agama itu begitu, gitu. Nah, agama sendiri punya arti yang sangat berbeda. Kalau Oxford Dictionary itu bilang dari kata Latinnya religier, kalau diterjemahkan ini to bind. Agama itu membelenggu. Nah, itu membelenggu. Nah, coba pikir, kita berkomunitas yang kata namanya gereja, tapi sadar nggak berapa puluh tahun kita dibelenggu, gitu. Lihat itu. Yesus bilang gini, hukum Taurat tuh baik. Yesus bilang loh, yang bikin Allah masa salah. Tapi kenapa apa di sini? Persoalannya mulai di mana? Waktu Allah menyodorkan hukum Taurat, dia sedang kasih tahu ini standar saya buat bangsa Israel. Ini standar saya. Israel bilang apa? Oh bisa, kita bisa buat. Nah di situ dia merendahkan hukum Taurat, legalisme yang naik. Kamu lihat itu. Ngeri banget gitu.
Nah, kalau kita diskusi sekarang bilang Adam bodoh ya, gitu. Kok dia mau dengar kata-kata ular? Tahu nggak sekarang di gereja juga begitu? Kita dengar kata-kata yang sama. Kita sedang ulangi kesalahan yang Adam buat, gitu. Gitu. Kita mulai berpusat pada diri kita, gitu kan? Gitu. Gitu. Tuhan nggak punya ide bikin agama, manusia yang punya ide bikin agama. Kalau saya kembali ke Natal, Natal artinya gini, itu bicara pengumuman untuk kosmik tahunan. Natal bukan soal bayi di Bethlehem. Natal itu pengumuman surga. Kalau saya pinjam Lukas punya perkataan, bilang, itu Lukas satu-satunya tidak ambil referensi perjanjian lama. Dia bilang gini, hari ini telah lahir bagimu Kristus Tuhan di kota Daud. Kata Tuhan yang dia pakai itu diambil dari kata kurios, yang kalau diterjemahkan salah satu artinya di samping itu Tuhan, ya ada satu kata kurios itu penguasa sistem. Itu kurios. Berarti waktu itu sorga mengumumkan, kalau saya terjemahin pakai bahasa gaul kita, kira-kira setelah sekian ribu tahun, dia so tahu, sorga bilang stop ya, stop, sekarang telah lahir bagimu penguasa sistem. Artinya gini, sorga sedang turun mendatangkan satu sistem yang baru. Nah, tugas gereja membawa umat masuk dalam sistem yang baru. Nah, berapa abad kita ndak hidup di situ, gitu. Sistem baru ini yang membuat saudara dan saya menjadi serupa Kristus, itu tujuan dari semuanya. Apa tujuan kita ditebus? Apa tujuan Yesus mati buat kita? Apa tujuan kamu diampuni? Semuanya. Cuman satu, you become like Jesus. Hanya kekristenan yang percaya pada kesempurnaan. Tapi gereja mengajar tujuan lu diampunin, tujuan penebusan supaya masuk sorga. Sorga bukan tujuan, sorga tempat. Kalau kita kembali ke komunitas Reva ini, kita ambil linear worship. Apa hasil dari penyembahan? Cuman satu, keserupaan. Kamu menjadi seperti yang kamu sembah. Coba lu sembah duit, kayak duit lu lama-lama. Penyembahan hasilnya keserupaan. Apa aja yang lu sembah lu kayak gitu. Nah, kita mikir penyembahan itu nyanyi-nyanyi begitu. Gitu. Ini dia. Nah, sekarang dengan adanya COVID ini, orang merasa termasuk, saya bilang semua jemaat yang di Ambon, kita merasa nggak ketemu Tuhan kalau kita nggak di gereja. Kenapa? Karena puluhan tahun, ratusan tahun kekristenan dibentuk menjadi Kristen suasana. Baru rasa Tuhan kalau di gereja ada lighting, full music, ada choir, ada semua itu. Nanti kalau di rumah nggak ada Tuhan. Kamu tahu nggak kamu imamat rajani, umat yang kudus, umat kepunyaan Allah? Kita tidak sedang berusaha masuk ke hadirat Tuhan. Is already in hadirat Tuhan di dalam saya. Nenek moyang dari seluruh teologi dalam kalimat satu ini, Christ in me, the hope of glory. Nah, jadi bukan Bapak Gembala yang bawa hadirat Tuhan, bukan worship leaders yang bawa hadirat Tuhan, itu penghinaan. Lu mau ganti Yesus? Kamu bisa lihat setiap kita punya akses. Masalahnya yang tadi dari depan tadi waktu pada David ngomong Tuhan mengasihimu, kita kayak iya. Lu yakin benar? Lihat itu. Wow. Lihat Galatia 5 ayat 4. Kamu lepas dari Kristus jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat. Kamu lepas dari Kristus jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat. Kamu hidup di luar kasih karunia. Gitu. Saya suka kata di Christ has no effect. Kristus nggak ngefek buat lo. Lo mau jeduk kepala panggil-panggil Yesus, dia nggak ngefek. Karena kamu masih dibelenggu di bawah agama. Religion atau religion spirit itu musuh Roh Kudus. Wow. Gitu. Agama mengasingkan kamu dari namanya kasih karunia. Lihat itu. Nah, jemaat Galatia ini yang nulis ahlinya Farisi, Paulus. Kamu lihat.
Dia perlu babak belur. Dia berusaha dengan segala pendekatan Farisinya, dia tetap masih berusaha. Bukan dia nggak berusaha. Sampai dia stres, bayangin. Kamu lihat pernyataan dia, belum pernah ada hamba Tuhan yang berani bilang seperti itu. Di antara semua yang berdosa, saya yang paling berdosa. Nah, kau nggak kasih karunia, ampun. Nah, saya udah capek sih karena orang memang nyerang terus gitu. Seakan-akan gini, berarti saya bebas dong bikin dosa. Itu orang belum ketemu kasih karunia yang ngomong kayak gitu. Dia belum jumpa dengan kasih karunia. Makanya ngomongnya kayak gitu. Wow, 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 wow. Saya kasih satu, saya apa ya? Saya trigger kamu ya. Saya mau kamu pikir ini. Coba, yang mati tebus kamu kan Tuhan. Tuhan semesta alam, oke? Dia mati buat kamu. Terus saya rangsang kamu punya cara berpikir. Oke, pikir ini. Oke. Yesus mati buat kamu. Padahal dia tahu dia bisa gagal. Lalu saya mau tanya, ngapain mati kalau dia tahu gagal? Bisa nggak kamu pikir? Yesus mati, Kristus mati selagi kamu dalam dosa. Tapi ternyata loh, dia gagal loh. Ngapain lu mati? Lu Tuhan loh. Lu Tuhan loh. Nah, kamu yang kita kalau berdebat itu karena kita bebas. Nanti risiko Tuhan waktu dia desain manusia, dia kasih free will. Itu keren. Tahu nggak free will? Artinya gini, mutu kualitas tertinggi dari semua yang tertinggi ada di dalam kata free will. Berarti waktu kamu pilih Tuhan bukan karena ketakutan, ancaman, tapi karena kebebasan. I will worship. I will pray. I believe. I will believe. Nah, saya dengan kebebasan kamu memilih, di situ kualitasnya. Tapi kalau lu percaya dia karena takut, itu ancaman. Jadi nggak ada orang terpaksa masuk surga. Nggak ada orang terpaksa ke neraka. Kamu yang pilih dengan kebebasan kamu. Itulah risiko Tuhan desain manusia. Kalau nggak kita mesin, tekan knop nyembah, tekan tombol berdoa, tekan tombol. Itu nggak ada kualitasnya. Coba kamu di gereja, semua penyembahan disuruh. Itu nggak ada kualitasnya. Worship bukan repetisi. Worship itu fresh. Jadi kalau orang nggak menyembah, yang salah bukan worship leader, yang salah kamu yang nggak nyembah. Kalau ke kebaktian nggak mau nyembah, itu dia. 2 Korintus 3 ayat 14. Tetapi pikiran mereka telah menjadi tumpul. Nah, mereka ini siapa? Mereka yang di atas itu, semua. Para Farisi, para agamawi. Sampai pada hari ini selubung itu masih tetap menyelubungi mereka. Jika mereka membaca perjanjian lama tanpa disingkapkan. Coba lihat itu. Hanya karena Kristus saja yang dapat menyingkapkannya. Kamu bisa lihat itu. Lihat berapa banyak, berapa lama sejak kita kecil. Gitu. Saya mendefinisi ulang semua. Saya menangisnya tuh gitu. Tuhan, gue salah ngajar ya. Gitu. Cukup lama. Saya meniru kan. Saya juga meniru orang-orang yang di atas saya. Yang kita bilang senior, yang kita semuanya gitu. Gitu. Kamu lihat itu. Wow. Gitu. 2 Korintus 3 ayat 7, tadi ayat 14, coba mundur ayat 7. Pelayanan yang memimpin kepada kematian. Pelayanannya sibuk, tapi memimpin pada kematian. Terukir dengan huruf-huruf pada loh batu. Namun demikian kemuliaan Allah menyertainya waktu ia diberikan. Sebab sekalipun pudar juga cahaya muka Musa, begitu cemerlang, sehingga mata orang Israel tidak tahan menatapnya. Nah, jika pelayanan itu datang dari kemuliaan yang demikian, gitu. Saudara, kemuliaan itu kata kabot, bobot, gitu. Tapi kita cuma bermain di kata-kata, di ucapan, kita bikin yel, gitu. Nggak ada manifestasi dari kemuliaannya. Nggak ada.
Kita kalah sama gereja mula-mula. Iya, gereja mula-mula nggak ada Alkitab. Nggak ada Alkitab, mereka hidup dari pengajaran para rasul. Tapi kamu lihat, mari kamu mulai baca dari Kisah Rasul 3, kalau kamu baca, kita gereja modern, kita punya gedung doa, kita punya semua, kita punya perpustakaan, library, kita punya semua lengkap Alkitab, segala terjemahan, kita punya macam-macam. Tapi waktu kita doa, yang goyang cuman orangnya sambil teriak-teriak keras-keras, nakutin gitu. Bahasa rohnya serem-serem gitu. Udah selesai, cuman gitu doang. Kamu baca di Kisah Rasul, mereka doa yang goyang rumahnya. Gedungnya goyang. Pertanyaannya gini, apa yang menghalangi kita di abad terakhir ini sehingga kita tidak hidup dalam satu dimensi yang tidak terbatas seperti orang-orang dulu perjanjian di gereja mula-mula itu. Ini yang menggelisahkan saya dan aduh, terus mau apa gitu. Gitu. Kamu lihat gitu. Wow. Nah, ada satu istilah agama, mendehumanisasi. Itu artinya gini, menurunkan derajat. Gitu. Gitu. Jadi Natal itu sebenarnya Yesus datang mengakhiri, stop, hari ini telah lahir bagimu. Kurios, penguasa sistem. Kalau saja gereja orang percaya mau hidup dengan sistem yang Tuhan buat, apa kalau bukan kerajaannya? Kita akan berbeda banget. Yesaya menulis gini, bagi banyak orang aku seperti tanda ajaib. Nah, kalau saya bicara sedikit tentang leadership, apa pemahaman saudara tentang leadership? Pasti pengertian kita umum, dunia punya. Leadership, bicara posisi, pangkat, bicara status, semua itu leadership. Tapi kalau kamu benar-benar lihat biblical leadership, artinya gini, semua orang percaya itu pemimpin. Tapi definisi pemimpin menurut Alkitab adalah apa? Pengaruh. That's leadership, biblical leadership. Jadi orang percaya itu dia punya pengaruh apa? Pengaruh Kristus, yang Christ in me, yang diam di dalam kita. Bahwa di kantor kamu cuma cleaning service. Kalau kamu mengerti ini, kamu bekerja bukan untuk bos, kamu melakukannya untuk Tuhan. Kamu bersihin lantai, bersihin toilet, kamu bikin semua, itu kamu bikin untuk Tuhan. Karena kamu ngerti banget siapa yang di dalam kamu. Nah, tanpa sadar itu punya pengaruh untuk orang di situ. Kalau kamu cuma sekretaris, kamu cuma, itu dia. Nah, sekarang kamu lihat, kita bukan kekurangan orang pintar, banyak banget orang pintar. Kita tidak punya orang benar di Indonesia. Makanya kita nggak bisa kasih pengaruh keluar. Pengaruh, orang nggak lihat Kristus di dalam kita. Kamu cuma orang biasa, tapi identitas kita tuh bukan suku apa, kamu keluarganya siapa, berapa harta kamu, itu bukan identitas. Kenapa kita harus lahir baru? Itu perubahan identitas. Saudara, warisan Adam tuh cuma satu, mati. Cuma satu, itu warisan Adam, nggak bisa. Kamu nggak bisa bayar pakai apapun. Nah, kenapa Kristus juga harus mati? Kata ini yang dipakai, pertukaran. Jadi kita ditukar, kita sudah mesti mati. Itu warisannya. Yesus mati, lalu kita ditukar. Nah, makanya istilah born again, lahir baru. Itulah identitasmu yang baru. Yaitu kamu anak-anak Allah. Bahwa posisi fungsi kamu di kantor cuma pegawai rendah, itu cuma fungsinya. Jadi tinggi, jadi top, jadi semua itu cuma akibat. Kalau kamu menghidupi identitas kamu setiap hari. Wow. Lihat itu. Kalau senang research sejarah, mulai abad ketiga sampai abad ke-19, itu sains, mulai pengetahuan dunia naik. Filsafat, yang bilang filsafat universalism, itu naik semuanya. Itu mempengaruhi agama, denominasi, politik, budaya, teknologi, semua dipengaruhi oleh filsafat universalisme itu tadi. Gitu. Nah, tahu enggak buat saya, itu penyembahan berhala. Dari mana saya bisa ambil itu? Waktu Adam dan Hawa makan buah pengetahuan baik dan jahat. Kamu tahu? Seketika itu mereka
mengembangkan kemampuan berpikir mereka tanpa Allah. Kamu lihat di sini. Sebelum Adam jatuh dan Hawa, mereka telanjang. Dan setelah mereka makan buah itu, mereka juga telanjang. Apa bedanya telanjang? Di mana bedanya? Bedanya, sebelum mereka makan buah itu, mereka tidak sadar bahwa mereka telanjang. Tapi waktu mereka makan buah itu, mendadak mereka sadar bahwa mereka telanjang. Konkretnya gimana sih Pak? Konkretnya gini, waktu mereka belum makan buah itu, mereka cuma sadar Tuhan, bukan sadar diri. Wow. Sekarang makanya Yesus disebut second Adam. Itu kabar paling baik, paling mulia, paling segalanya yang dunia nggak bisa berikan. Tapi kamu lihat orang Kristen, mereka tukar Yesus dengan proyek, dengan cinta, dengan semuanya. Karena mereka memang nggak tahu. Mereka nggak tahu. Yang pasti bisa nyelamatin kamu, lu jual. Nah, bayangin. Lu tukar. Wow. Aduh. Gila. Nah, sorry, belum komunitas. Saya mesti ngomong gitu. Gereja mesti bertobat. Kita perkenalkan identitas organisasi. Harus kita memang pakai ayat. Tapi harusnya kita perkenalkan who is Christ. Siapa Yesus? Siapa kamu di dalam dia? Ya kan? Kan kita suka ngomong, saya kan orang biasa Pak. Dia dong hamba Tuhan. Lalu lu hamba siapa kalau bukan hamba Tuhan? Kamu lihat, kamu sendiri merendahkan dirimu. Kamu tahu nggak apa yang kamu bisa baca di banyak orang yang aku percaya yang nyembah? Spiritnya piatu, mereka kayak pengemis ke Tuhan. Itu spirit piatu. Kalau umatnya piatu berarti gerejanya panti asuhan. Kamu bayangin, kamu punya yang lebih dari dukun paranormal, kamu punya lebih dari semuanya. Tapi kamu kayak pengemis datang ke Tuhan gitu. Kamu kan, kamu lihat. Wow. Rujukan yang Yesus pakai cuma satu, firman, nggak ada yang lain. Itu. Bayangin. Filsafat bukan leading faktornya, bukan. Gitu. Yesaya 28 ayat 16. Yesaya 28 ayat 16. Sebab itu beginilah firman Tuhan Allah. Ini perjanjian lama ya. Jauh kita belum Yesus, tapi lihat, sesungguhnya aku meletakkan satu dasar di Sion. Nah, kalau saya ngomong Sion, nah, Yesaya bicara ini prophetic words ya, gitu. Ini bukan geografis, tapi inilah peletakan pertama hadirat Tuhan di atas bangsa ini waktu mereka duduki. Nah, sekarang kalau saya bicara Sion, siapa? Kita. Kenapa saya bilang kita? Kita rumah Allah yang punya langit, bumi, laut beserta segala isi, memilih diam di dalam kamu. Coba, nggak masuk akal kan? Ya itu di kamu, mau percaya apa enggak. Lihat itu. Aku meletakkan dasar di Sion satu batu yang teruji. Artinya apa yang Yesus bilang, apa yang Yesus lakukan teruji. Gitu. Mahal, teguh, gitu. Nah, kata kuncinya cuma di kalimat siapa percaya, bukan usaha yang lain. Kamu punya apa? Kamu bisa bikin apa untuk Tuhan? Saya sudah beberapa kali ulang ini, kalian pernah dengar gitu. Lu berdoa 2 jam tiap hari, Tuhan udah tambah sayang. Lu baca Alkitab 2 jam, 5 jam tiap hari, Tuhan tidak tambah sayang. Kenapa? Dia sudah sayang kamu. Dikatakan Kristus sudah mati selagi kamu dalam dosa. Jadi kalau saya berdoa 2 jam, saya menyembah 2 jam, itu kamu yang tambah sayang Tuhan. Bukan Tuhan mau tambah sayang kamu. Kamu nggak bisa memotivasi Tuhan lagi. Kamu nggak bisa bujuk dia. Keren nggak? Lihat itu Tuhan yang kamu pegang. Nah, kamu harus teguh di sini. Karena suara lain di luar banyak. Makanya tadi saya pakai judulnya pakai kata pilih. Nah, itu. Pilihan ada di kamu. Nah,
keadaan ini, krisis ini akan mengekspos siapa kamu. Negatif atau positif. Itu tergantung akarnya kamu. Kita senang dengar khotbahnya Abraham, Yusuf, semuanya. Enak dengar khotbahnya. Lu mau jadi Yusuf? Saudara lu mau bunuh lu dijual, masuk penjara, mau. Tapi krisis yang begitu menekan dia, mengekspos siapa dia. Itu bicara apa? Dia kenal Tuhan, dia pilih langkahnya Tuhan. Godanya nggak main-main. Khotbahnya enak, dengarnya enak. Mau lu jadi Yusuf? Lu cerita mimpi lu satu keluarga mau bunuh lu. Nah, coba lihat. Kalau kamu nggak benar-benar punya hubungan, waduh bagaimana? Jadi krisis mengekspos siapa kamu. 13 tahun di penjara, malah di penjara jadi kepala penjara. Keluar ketemu Firaun langsung jadi menteri tanpa lewat Lemhanas. Itu di mana? Di dunia mana yang bisa gitu? Cuman orang yang connect with God. Krisis mengekspos kamu karena siapa yang di dalam kamu. Air bah menenggelamkan dunia tapi mengangkat Nuh ke atas. Keren gak? Keren gak? Yang waktu dia bangun kapal semua bilang dia gila. Coba baca riwayat Nuh. Kamu mau jadi hamba Tuhan, khotbah 100 tahun gak ada yang bertobat. Itu Nuh. Gak ada yang bertobat. Dibilang gila. Semua tenggelam, Nuh yang naik. Lihat itu. Makanya gunakan langkahnya Tuhan. Rahasianya satu. Tuhan udah main instan. Saya kesel banget tuh. Nabi-nabi palsu yang main. Ini tahun percepatan. Dari dulu juga percepatan, Pak. Murah, nubuatan lu terlalu murah. Terlalu murah. Gitu. Tahu nggak? Saya percaya lebih dari percepatan. Tapi Tuhan saya adalah Tuhan proses. Makanya rahasianya cuma satu. Sabar. Sabar. Semua prestasi besar perlu waktu. Gitu. Tuhan bukan. Jangan bikin Tuhan kayak dewa, simsalabim. No. Tuhan proses. Mari saya bilang gini. Saya bilang yang lebih cepat tuh gini. Kamu dengar Tuhan. Ini tahun ini Tuhan saya kemana Tuhan? Nah, sebaiknya gini. Jangan asal tangkap visi gereja. Kamu minta visi pribadi dong sama Tuhan. Tuhan mau apa sama saya? Itu dong. Jangan main visi organisasi. Kamu mesti minta visi pribadi buat kamu. Mau ngapain? Tutup tahun kemarin di Ambon, jemaat saya kerja 18 tahun di satu perusahaan, harus berhenti, dipecat. Ya, karena pandemi. Dan dia harus bikin surat permohonan pengunduran diri supaya nggak dapat bonus dan pesangon dan gitu. Cuma nangis. Nah, cuman memang kita sudah bertahun-tahun mengajar gitu tentang Tuhan, ketidakadilan. Jangan terpengaruh dengan apapun. Nah, ngobanya enak saya bilang, praktikalnya gitu. Jadi dia keluar dengan nangis, suami istri ini cari Tuhan dan nanya itu dah. Gitu. Tuhan mau saya apa? Enggak heboh. Tuhan cuma bilang gini, jual kue. 18 tahun dia kerja di perusahaannya biasa aja. Terus mereka mulai jualan kue, belum setahun udah beli mobil. Maksud aku begini, kalau Tuhan suruh lu jual pisang goreng, itu pisang goreng karismatik, percaya gue. Nah, ini gue bikin sederhana lah supaya lu tangkap lah gitu maksudnya gitu. Ngerti gak? Itu yang bilang pilih dong jalannya dua, pilih langkahnya dia gitu. Cuman satu, perlu sabar. Nah, kalau Tuhan bilang tunggu, artinya gini, kamu nggak kehilangan waktu, dia yang punya waktu. Kalau manusia bilang tunggu, itu ragu-ragu. Loh, dia sang waktu. Jadi kalau dibilang tunggu, kamu nggak akan kehilangan gitu. Nah, pilih jalan dia, pilih langkah dia, artinya gini. Ini mumpung awal tahun, jangan pernah cuma berada di bawah di mana Tuhan tidak taruh kamu di situ.
Jangan coba-coba ada di situ. Gitu. Berjalan dalam langkah Tuhan itu akan apa? Membantu kamu punya fondasi, ya. Jadi kuat. Kuat artinya gini, tepat, tidak goyah, permanen. Wah, ini luar biasa. Kenapa? Karena ada di atas kehendaknya. Wah. Oke, satu Mazmur. Ini penulisnya orang paling kaya di bumi. Nyanyian Zara Salomo. Oke? Gitu. Mazmur 127 ayat 1. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Ayat 2, sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam, dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Oke, pelan-pelan. Saya ingat sekali kalau saya coba mundur 20 tahun mungkin, saya pernah meragukan seorang Salomo tentang masa sih dia yang paling kaya. Masa dia kalah sih sama, ya sebut aja lo nama-nama top di dunia inilah. Gitu. Saya nggak dapat jawaban seketika. Jadi saya bedah literatur, satu kali saya cuma baca daftar menu makanannya. Saudara boleh riset lah. Berapa ribu angsa, gila, berapa ratus angsa dipotong tiap hari. Itu baru menu makanan. Kudanya 4.000 kandang. Nah, satu kandang tuh berapa ekor isinya nggak tahu. Nah, saya pernah ngobrol sama seorang top banget yang memang punya kuda gitu. Nah, kuda tuh harganya mahal banget. Gila, 4.000 kandang gitu. Penghasilan emasnya dalam satu tahun 666 talenta. Itu penghasilannya Salomo. Satu talenta 34 kilo. Kali 666, kali 40 tahun. Pecah kalkulator lu pecah. Nah, sekarang dia tulis. Sia-sialah usaha orang membangun rumah jika bukan Tuhan yang membangun. Pelan-pelan. Ini bukan rumah batu bata semen. Nggak usah pakai Yesus, nggak usah. Semua orang bangun rumah kok. Yang nggak percaya Yesus paling kaya di Indonesia kok. Iya, mereka nggak ada roh kudus, mereka paling kaya. Gitu. Jadi ini rumah apa, saudara? Salomo sedang bicara tentang rumah kehidupan. Kalau bukan Tuhan yang membangunnya, sia-sialah. Yang kedua, jika bukan Tuhan yang mengawal kota, ini bicara apa? Security, keamanan. Kamu mau bayar berapa buat orang bisa jaga kamu? Kamu nonton berita ini, kamu lihat. Lihat 2 poin tadi. Rumah kehidupan, keamanan. Yang ketiga dibilang ini, sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk sampai jauh malam untuk roti. Ini bicara apa? Kerja dari pagi sampai malam untuk roti. Kamu lihat. Bukankah 3 ini yang dikejar orang di dunia ini? Semua manusia hidup kejar ini. Rumah, keamanan, makanan. Kamu lihat itu. Lihat dia simpulkan mana. Sebab ia memberikannya pada yang dicintainya. Saya ulang ke perkataan David dari depan tadi. Lo tahu gak Tuhan cinta kamu? Aduh. Bisa gak kamu radikal di satu ini? Kamu ditipu. Tadi sih lo gak doa pagi. Saya mesti bilang ya. Ini pendeta-pendeta, bapak-bapak gembala, nih kita sudah ngerusak banyak tatanan pengajaran kita. Jadi kalau kamu tadi nyetir, terus kesenggol, lu ingat, kata Pak Kemal, lu sih tadi pagi nggak baca firman. Usaha lu salah dikit, langsung perpuluhan lu sih nggak beres. Kamu tahu, wow, berdosa banget. Saya mesti bilang buat diri saya. Kamu tahu, saya sedang merusak gambar Tuhan kepada umat.
Saya turunkan Tuhan yang mulia, 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 mulia itu saya turunkan dia. Dia sederajat dengan bos-bos mafia yang kalau gua nggak bayar uang keamanan dia bakar rumah gua. Jahat kan? Tapi kamu sudah termakan bertahun-tahun dengan pengajaran-pengajaran yang itu. Kamu sih nggak baca firman, kamu sih nggak doa fajar. Jadi saya ajak kamu berimajinasi. Jadi gini, tiap hari Tuhan jalan pegang rotan, terus lihat David. David, nggak baca firman. COVID. Gitu. Hah? Nanti, kamu tadi nggak doa fajar ya? Nah, lu mau punya Tuhan yang kayak gitu? Wow, 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 wow. Lihat, saya bilang, ia memberikan kepada yang dicintainya. Pastikan kamu perlu disatukan, kamu perlu radikal di dalam ini. Nah, ini bukan pengetahuan, kamu perlu diwahyukan. Wahyu itu dari kata apokalips, artinya gini, dibuka, diungkap. Waktu apokalips itu diungkap tuh gini, kamu bisa ngerti tanpa belajar. Belum selesai, memberikan kepada dicintainya, kapan? Pada waktu tidur. Ajaib banget. Coba pikir, apa yang kamu bisa bikin lagi tidur? Sikat gigi sambil tidur gitu? Kamu bisa pikir. Jadi apa maksud kata tidur di sini? Tidur ini, tadi kamu perlu percaya secara radikal bahwa dia sayang kamu. Tidurnya apa? Surrender, menyerah. Wow. Wow. Kiranya ini menginspirasi kalian semua. Nyono, Ira, nyanyi ya. Iblis stres dengar lu nyanyi tadi. Iyalah. Iya, stres. Dia kenapa dia ancam? Karena dia terganggu. Gitu. Nah, Mazmur 37 ayat 23. Nah, ini mungkin karena gue udah tua jadi gue baca ayat ini ya, gitu. Tahun ini saya 70 tahun, gitu. Gitu. Oke, Mazmur 37 ayat 23. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang. Kamu lihat? Dia menetapkan langkah-langkah orang. Lihat, yang hidupnya berkenan kepadanya. Apa syarat berkenan? Cuman hubungan. Cuman hubungan. Keren banget gak? Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan. Apabila ia jatuh, berarti bisa dong jatuh. Nanti kamu lihat. Lebih tidak sampai tergeletak. Kenapa? Sebab Tuhan menopang tangannya. Oh my God. Wow. Kamu tahu grace? Nih, saya jelasin. Apa sih grace? Kasih karunia. Nih, misalnya ini yang saya sedang duduk ini standar bagus. Oke? Terus saya jatuh. Selesai. Cara apapun nggak bisa. Nggak bisa. Saya ada di standar yang bagus ini, lalu saya jatuh. Selesai. Titik. Mau pakai apa? Mau juduk kepala di tembok, mau lu puasa Esther, puasa Daniel, puasa Nabukadnezar juga nggak bisa. Nggak bisa. Apa grace? Grace sedang begini. Ada satu pribadi yang membungkukkan dirinya. Aduh Tuhan, mengerti ini. Dia membungkuk, dia ambil kamu dari bawah. Dia bawa kemana? Dia bukan bawa naik ke yang tadi. No, dia angkat kamu sederajat dengan dia. Itu grace. Makanya ngerti ini. Saya nyembah nggak usah disuruh gua nyembah, nggak usah disuruh. Jadi masalah banyak orang mereka nggak punya understanding, mereka yang punya ketakutan. Loh, ketakutan bisa bawa kamu ke Tuhan, tapi takut. Ketakutan dipakai untuk itu. Padahal yang Tuhan mau apa? Kasih. Gitu. Waduh, apabila jatuh tidak sampai geretak, Tuhan menopang tangannya. Ayat 25. Nah ini yang saya bilang ini buat si Kris saja lah.
Dulu aku muda, sekarang sudah tua 70 tahun. Tidak pernah aku melihat orang benar ditinggalkan. Oh, keren banget. Atau anak cucunya minta-minta roti. Dua menit lagi, gini, waktu kamu lagi jalan dengan Tuhan, terus seperti Tuhan kayak menutup satu area. Lu jangan coba-coba bikin jalan sendiri, jangan coba-coba lewat jendela, jangan bercanda, jangan bercanda. Gitu. Kenapa? Dia yang maha tahu. Saya bilang kamu ndak kehilangan waktu. Mungkin kamu merasa teman-temanmu mendahului kamu. Tenang, tenang, tenang. Kamu, itu yang saya bilang radikal dari depan itu. Kamu mesti tahu, Yesus sayang kamu melebihi siapapun yang bisa bilang sayang kamu. Keren banget gak tuh? Gitu. Jadi gak ada waktu yang hilang di saat kamu menunggu dengan dia. Nah, saya tutup dengan dua kata ini. Ada yang namanya berkat. Ada yang namanya mujizat. Berkat itu kekal. Mujizat nggak kekal. Nah, iblis nggak bisa menghentikan berkat. Berkat bukan benda. Berkat bisa melahirkan benda. Tapi berkat itu ada kata tersembunyi untuk bilang itu begini, perkenanan Allah. Wow. Gitu. Jadi berkat itu aset, gitu. Nah, bagaimana berkat diaktifkan? Lewat tadi posisi kamu, posisi percaya banget. I am the child of God. Nah, gue bukan budak. Itu lewat posisi, lewat pengakuan, lewat deklarasi yang kamu buat. Itu. Kalau kamu bilang, Tuhan izinin saya sakit, Pak, supaya saya nggak sombong. Itu dari mana lu dapat kata-kata hancur gitu? Ha? Semua orang sakit tuh sombong. Nggak ada orang sakit rendah hati. Ya saya bilang penyakit kita lah yang ditanggungnya. Terus lu buat gini, Tuhan pakai penyakit supaya lu rendah hati. Kamu menghina. Penyakit itu adalah cara dia masuk mencuri hak kamu, pintunya itu. Kalau saya bilang Lucifer, apa yang ada di bayangan kamu? Kelelawar pakai tanduk baju merah gitu, itu Hollywood. Kalau who is Lucifer? Paulus mengenalkan siapa Lucifer kepada jemaat di Korintus. Dia bilang ini angel of light. Jadi dia mesti baik, kesannya baik, mirip-mirip Tuhan. Makanya lu percaya. Kalau iblis kayak genderuwo, nggak ada orang mau ikut. Nah, dia mesti mirip-mirip Tuhan. Nah, dia pakai ayat. Nah, lu yang nggak tahu ayat, makanya ketipu. Nah, ini kan caranya dia menipu. Jadi dia itu penipu. Dia udah nggak punya kuasa, sudah diambil. Nah, dia penipu. Nah, kenapa lu bisa ketipu? Karena lu bodoh. Nah, jadi bilang sama diri sendiri, dilarang goblok. Nah, gitu. Nah, alasan kita ketipu, perang tuh di pikiran. Perang tuh di pikiran. Gitu. Jadi berkat diaktifkan lewat sikap percaya kamu, itu yang dibilang iman yang dideklarasi. Gitu. Ibrani 4 ayat yang kedua, ayat terakhir, ya. Kepada kita diberitakan juga kabar kesukaan sama seperti kepada mereka. Tetapi firman pemberitaan itu tidak berguna bagi mereka karena tidak bertumbuh bersama-sama oleh iman dengan mereka yang mendengarnya. Wow. Kita sama-sama dengar firman. Tapi dia nggak bertumbuh. Kalau kamu cuma dengar pakai otak, kamu jadi tahu. Kamu dengar banyak pun, wah apalagi Zoom gini lu, segala ajaran lu dengar. Selama kamu cuma terima pakai otak, kamu cuma jadi tahu.
Kalau kamu terus dengar dan baca firman pakai otak, jadi so tahu. Tapi kalau kamu dengar mulai pakai hati, kamu mulai jadi percaya. Kamu mulai jadi percaya. Wow. Ini yang saya bilang, saya suka banget bahwa Tuhan lama saya berjalan dalam ketakutan. Saya mesti jujur, semua saya digoncangkan. Pulih total. Keadaan saya, pernikahan, apa aja digoncangkan. Waktu saya berjumpa dengan kasih karunia, gugur semuanya. Gugur semuanya. Wow. Itu, wah. Saya sampai bilang, Tuhan, thank you banget. Thank you banget. Gitu. Saya nggak izinkan orang mendefinisikan hidup saya. Nggak. Gitu. No, saya nggak akan izinkan itu. Benar, saudaraku. Ya, kita tuh mahakarya, kamu tahu nggak? Wow, luar biasa. Kita wow. Kita terlalu luar biasa. Tuhan nggak iseng-iseng bikin manusia. Tuhan nggak iseng-iseng. Benar-benar. Coba, Efesus 2 ayat 10, tiba-tiba saya ingat ini. Ya, tapi ini Living Translation. For we are God masterpiece. Ampun. Ampun. Satu kata ini. He has created us new in Christ Jesus. So we can do the good things He planned for us long ago. Wow. Kita adalah mahakarya cipta. Kamu bayangin. Malaikat beda. Malaikat tidak segambar dengan Tuhan. Kamu dan saya segambar dengan Tuhan. Malaikat tidak boleh panggil Tuhan Bapa. Kamu dan saya panggil dia Bapa. Malaikat jatuh buang aja, Tuhan tidak nyesel. Kamu jatuh, Tuhan nangis. Bayangin, dia turun di, aduh. Nah ini melawan akal sehat buat saya, pengertian gini. Kenapa? Sejak ada dosa, logika manusia memang jadi cacat. Kita cacat logika. Kamu bayangin, kamu jatuh dalam dosa itu miss the mark. Udah melenceng habis. Si Tuhan yang mulia, kudus bisa turun merendahkan diri cuma buat ambil itu. Kamu kira kamu murah? Ampun, lihat itu. Supaya kita dapat melakukan pekerjaan-pekerjaan baik yang sudah direncanakannya sejak dahulu. Oh my God. Jadi saya tidak perlu heran waktu lihat kalian tiba-tiba buat ini. Saya nggak perlu heran. Saya nggak perlu misalnya Ibu Tati nanti begini kan, nanti si Ira seperti enggak, itu sudah agendanya udah di dia. Keren banget ya. Makanya saya bilang, you become like Jesus. Ya Ira, satu-satunya yang percaya pada kesempurnaan hanya kekristenan. Oke, ini kalimat terakhir. Jangan menilai dirimu sendiri berbeda dengan apa yang Tuhan nilai. You are God, masterpiece. Tuhan Yesus memberkati.